Hewan yang satu ini tentulah tidak asing untuk Anda. Laba-laba adalah hewan yang berbuku-buku atau disebut arthropoda dengan segmen tubuh 4 pasang kaki, tak bersayap, dan tak memiliki mulut pengunyah. Laba-laba merupakan hewan pemangsa atau karnivora. Bahkan kadang-kadang laba-laba dapat menjadi hewan kanibal di mana mangsa utamanya adalah serangga. Untuk membuat lawan atau predatornya mundur, laba-laba mempunyai kemampuan mentransformasi dirinya dengan teknik ballooning. Dengan teknik ini laba-laba akan melompat dari satu daerah ke daerah lain. Laba-laba memunculkan perut untuk merilis benang panjang untuk menangkap angin hingga mereka mampu mengangkat dirinya ke udara. Kemampuan inilah yang membuat laba-laba seolah-olah terbang. Selain kemampuan ballooning tersebut, bayi laba-laba ternyata memiliki kekuatan kamuflase. Karena ukurannya yang begitu kecil dan terlahir dengan keadaan fisik yang hampir tidak memiliki warna, laba-laba kecil mudah memangsa serangga lain tanpa terlihat di udara. Selanjutnya, fakta mengenai jaring laba-laba. Jaring sutra laba-laba dikenal karena kekuatan serta keelastisannya. Hebatnya, laba-laba ternyata dapat mendaur ulang jaring mereka. Itu digunakan untuk menghemat kekuatan mereka. Laba-laba melakukannya dengan memakan kembali jaring yang kaya akan protein tersebut. Mereka hanya meninggalkan sarang utama untuk memulai kembali membuat sebuah sarang baru keesokan harinya. Konon, jaring laba-laba dapat menghentikan sebuah pesawat Boeing 747 mati di udara. Tahukah Anda, jaring laba-laba juga pernah digunakan sebagai bahan pembuat kaos kaki dan sarung tangan di era 1700-an? Pada Perang Dunia Kedua, ternyata jaring laba-laba pernah digunakan oleh tentara Amerika Serikat. Tenunan jaring laba-laba dipakai dalam peralatan pengukuran mereka. Para prajurit juga menggunakan benang laba-laba Black Widow sebagai teleskop pada senjata mereka. Fenomena alam juga pernah terjadi mengenai jaring laba-laba ini. Di Pakistan, jutaan laba-laba melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Mereka mengungsi ke atas pohon dan ramai-ramai membuat sarang yang menyelubungi seluruh pohon dekat kota Karachi, Pakistan. Pohon-pohon di sana dibaluti sarang laba-laba seperti layaknya kepompong. Banyak yang mengaitkan kejadian ini dengan banjir dahsyat di Pakistan yang beberapa waktu sebelum fenomena itu melanda Pakistan. Uniknya karena fenomena itu, resiko penyakit malaria jadi menurun. Karena diperkirakan jaring-jaring tadi menjebak nyamuk-nyamuk malaria yang berterbangan di sekitar tempat itu. Sementara itu, perancang busana asal Inggris, Simon Pearce dan Nicholas Gadley asal Amerika Serikat pernah membuat jubah sutra yang terbuat dari 1 juta lebih laba-laba. Karya fantastis itu pernah dipamerkan di Victoria and Albert Museum, London, Inggris. Demi jubah yang dipercaya sebagai satu-satunya tekstil terbesar di dunia dari sutra laba-laba ini, dibutuhkan waktu lebih dari 4 tahun dengan mengambil sutra dari 1,2 juta laba-laba orb emas yang merupakan serangga asli Madagaskar. Ternyata tidak semua laba-laba memakai jaringnya untuk menjerat mangsa. Trapdoor spider, laba-laba ini menggunakan lubang atau pintu untuk menjebak mangsanya. Lalu ada pula laba-laba dari genus Chirotes yang dikenal sebagai laba-laba peludah. Mereka memiliki kelenjar sutra tambahan yang terhubung ke mulut mereka. Dalam menyerang mangsanya, perlahan-lahan laba-laba peludah akan merayap mendekati serangga lain yang tidak curiga, lalu meludah untuk menyemprotkan aliran jaringan dicampur dengan racun. Tahukah Anda ternyata hewan yang bernama Latin Arachnid ini ada dalam kisah mitologi Yunani, berawal dari kisah seorang gadis bernama Arachne yang terkenal dengan keahliannya menenun. Tetapi karena Dewi Athena cemburu kepada Arachne, akhirnya Dewi Athena menyihir Arachne menjadi seekor serangga yang kita kenal dengan sebutan laba-laba. Dari legenda inilah maka nama tersebut diadopsi oleh serangga ini. Ya, ini adalah laba-laba yang sedang memakan buruannya, yaitu ulat rumah atau Musca domestica. Selamat menikmati, salam konservasi.